Samanya dari mana coy? Samanya di mana? Ini jelas-jelas beda. Halo Besti, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Besti, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang apa sih yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para netizen. Tapi teman-teman, sebelum itu boleh dong aku minta bantuan sama kalian. Aku nggak minta gift kok, aku nggak minta singa atau nggak minta pause ya. Di sini aku cuma minta subscribe doang, oke? Dan teman-teman, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu tentang Blackpink. Ini lucu sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi di situs Kbizom ini ada artikel yang menyebutkan bahwa Blackpink itu disebutkan memplagiat musik video dari girl group Hong Kong. Jujur cukup agak mengakak sih teman-teman, ngik-ngik mengakak serius. Di sini sebenarnya aku kayak bukan membela Blackpink mati-matian atau dikarenakan aku K-popers nih ya kan, dan dikarenakan aku suka dengan karya Blackpink aku bela, enggak. Tapi emang tuduhannya menurut aku kayak enggak banget sumpah teman-teman. Coba deh kalian lihat ya bagaimana kesamaan-kesamaan yang ada dari musik video Blackpink sama musik video girl group Hong Kong ini. Oh ya, aku belum kenalin ya. Untuk di sini di Kbizom ini itu dijelaskan bahwa untuk girl groupnya itu namanya adalah Collar. Collar ini merupakan girl group yang berasal dari Hong Kong. Jadi untuk Collar ini itu sudah merilis single yang judulnya adalah Op On. Dan untuk single ataupun musik video Op On ini dirilis terlebih dahulu dibandingkan dengan musik video dari Shutdown. Seperti itu teman-teman. Well, kalau aku baca dari Kbizom ini katanya sih ada beberapa netizen teman-teman katanya ya, yang mana netizen-netizen ini menuduhkan bahwa untuk musik video Blackpink itu punya kesamaan loh dengan musik video dari Collar yang Op On kayak gitu. Tapi di sini yang aku pertanyakan adalah Kbizomnya kenapa tidak menyertakan komentar-komentar dari netizen gitu, langsung aja gitu di comparison atau langsung saja dibandingkan bagaimana musik video Blackpinknya sama musik video Collar. Jadi aku pun agak curiga gitu, ini pendapat dari netizen atau pendapat dari yang membuat artikel gitu teman-teman. Dan langsung saja kita lihat seperti apa sih kemiripannya. Oke, ini adalah bagian Jennie sama bagian dari member Collarnya. Oke, kita di sini bersifat senatural, bukan natural tapi senetral mungkin agar kamu suka. Oke, kalau kita lihat di sini, Jennie kan lagi ini nyalain korek gitu ya kan. Habis itu ada member dari Collar yang lagi di bathtub gitu. Samanya dari mana coy? Samanya di mana? Ini jelas-jelas beda. Kalau kalian lihat di Shutdown, Jennie itu nggak di bathtub loh, tapi di kursi loh. Ini samanya dari mana? Kalau untuk masalah bathtub ya, bukannya Blackpink lebih dahulu ya? Yaps, Blackpink lebih dahulu loh pakai di Bujangan. Itu Bujangan rilis tahun berapa teman-teman? Dan untuk yang Op On itu rilis tahun 2022 loh. Aku cukup ngakak, pengen ngik-ngik di sini bisa-bisanya gitu loh. Bukan gimana-gimana ya teman-teman ya, bukan dikarenakan aku adalah fans makanya aku kayak gitu berpendapat. Tapi cukup lucu aja gitu. Ini adegannya jelas berbeda. Beda banget coy. Oke, kita akan lihat yang kedua ya, kesamanya kedua. Oke, ini beda banget lagi. Coba kalian lihat ya sendiri teman-temannya, itu beda banget. Itu pas adegan yang Shutdown, dari segi dance, gerakan, dan dari segi tempat kalau dibilang sama itu berbeda banget. Sumpah kayak emosi ya teman-teman, serius. Ini samanya di mana teman-temannya? Beda coy, dari segi tempat aja udah beda gitu. Kesamaannya di mana nih? Kesamaannya di mana? Serius deh, maksudku kalau emang mau menyamakan gitu ya kan, setidaknya mirip gitu. Dari segi posisi mereka ngedance juga beda. Ini yang pas yang nunjuk ke bawah ya emang sama gitu ya kan. Tapi kan beda lagi kalau kita ngelihat bagaimana koreografinya secara keseluruhan maksud aku. Next, ini bagian mobil coy, katanya juga sama. Yang aku pertanyakan adalah apakah di sini kalau udah ada yang pakai adegan naik mobil, yang lainnya nggak boleh pakai lagi gitu. Itu yang aku pertanyakan di sini ya. Seandainya nih, dan kalau mau mempermasalahkan masalah adegan naik mobil gitu ya kan, oke, permasalahin di adegan naik mobil, nggak masalah, oke. Yang Collar duluan ya, Op On rilisnya Juli gitu. Tapi bukannya Blackpink juga udah duluan deh naik mobil di yang Whistle. Blackpink kan udah naik mobil juga di Whistle. Entar dulu. Cukup lucu ya di saat dibandingkan. Ini masalah topi teman-teman ya. Aduh, ya Allah. Oke, di sini Jennie kan pakai topi ya. Untuk masalah topi ini kemarin banyak banget teman-temannya yang bilangin plagiat dan sebagainya. Gini teman-teman, untuk masalah topi-topi kayak gini kan, ini kan dijual ya di pasaran gitu ya kan, dan juga tidak yang menghak patenkan gitu, kecuali kalau stylistnya sendiri. Nah, beda kasus lagi nih teman-teman. Kalau ada stylist yang memang sudah merancang khusus untuk artis tersebut, baru stylistnya bisa bilang itu sudah diplagiat. Dicatat stylist
stylist yang udah merancang khusus baju tersebut ataupun apapun itu untuk artis itu, hanya untuk artis itu dan juga tidak dikomersilkan, baru bisa dikategorikan sebagai plagiat. Tapi kalau untuk topi seperti ini kan ya udah pasaran ya, dan juga udah dijual di mana-mana gitu, siapapun boleh pakai. Kecuali topi ini memang dikhususkan untuk idol tertentu, ya baru bisa dibilang plagiat gitu teman-teman. Bukan berarti mentang-mentang Blackpink ya jadi nggak dikatain plagiat. Bukan gitu teman-teman. Tapi lucu aja sih kalau hal-hal seperti tadi ini disebutin plagiat gitu, karena teman-temannya Blackpink itu referensinya adalah ke musik video mereka di masa lampau. Oke, gitu teman-teman. Jadi bukan berarti dikarenakan Blackpink kalau apapun sama nanti dibilang cuma kebetulan dan sebagainya, enggak teman-teman. Tapi memang untuk musik video atau bagian-bagian Blackpink yang ada di Shutdown itu referensinya adalah musik video masa lalu mereka, yang mana musik video mereka itu dirilis dari tahun 2016 kalau nggak salah sampai tahun 2022. Itu yang diambil. Jadi cukup lucu sih kalau ada yang nyebutin plagiat dan sebagainya gitu sih. Bukan berarti ini Blackpink ya, jadi Blackpink nggak boleh dikatain plagiat, bukan kayak gitu teman-teman. Tapi memang cukup lucu aja gitu kalau kita lihat bagaimana comparisonnya di sini. Dan aku mau pertanyakan deh sama yang buat artikel ya. Katanya kan ini ada netizen yang komentar ya. Aku udah cek di Twitter teman-teman. Di Twitter sendiri aku pun nggak dapet loh. Nah seandainya kalau ada yang membicarakan ini di komunitas online, ya setidaknya bisa dilampirkan lah ya kan bagaimana link menuju artikel tersebut. Tapi di sini nggak dilampirkan juga dan tidak ada postingan mengenai screenshotan dari komunitas online tersebut. Jadi cuman plek keteplek ya bagaimana mereka membandingkan saja. Dan di sini juga tidak ada komentar-komentar apa kayak gitu dari netizen, nggak ada seperti yang aku baca di artikel ini. Jadi aku di sini mempertanyakan gitu, netizen mana nih yang dimaksudkan sama KB Zoom-nya. And guys, how about your opinion for this one? Atau langsung saja komen di kolom komentar. Next kita akan masuk ke second topic, ini juga masih tentang Blackpink. Jadi kalian tahu dong bahwa Blackpink kan tampil ya di Jimmy Kimmel Live. Dan di sana netizen ini sudah memberikan berbagai kritikan untuk program tersebut. Dan seperti yang aku baca nih dari koreabu.com, di sini katanya netizen itu mempermasalahkan ataupun memberikan kritikan di saat kamera workingnya dan juga pencahayaannya. Benar teman-teman, kamera workingnya sama pencahayaannya, aduh kayak kurang sih. Padahal ini Amerika loh teman-temannya. Kalau dibandingin kamera workingnya Tokopedia, bukan berarti co-overwork ya, co-overwork sih. Ya ampun. Ginilah kalau sosokan bahasa Inggris. Maksudku adalah bukan berarti aku over proud ya dengan Indonesia, enggak. Kalau dibandingkan teman-teman sama kamera workingnya Tokopedia, kamera worknya Tokopedia lebih joss, lebih mantul teman-teman. Apalagi kalau dibandingkan sama Inkigayo, lebih bagus Inkigayo. Nah kalau kalian suruh milih aku, mana sih Kak Yusril yang menurut Kak Yusril tuh bagus? Yang dance practice ataupun yang penampilan dance practice lebih oke teman-teman. Meskipun di sana Blackpink pakai pakaian yang benar-benar simple banget tapi lebih bagus. Bagusnya karena apa? Dari lightingnya keren banget coy, dari lightingnya. Habis itu juga dari kamera workingnya juga keren banget. Shutdown kan MP-nya nggak gelap-gelapan teman-teman. Shutdown kalau kita lihat kan super terang gitu kan musik videonya ya kan. Kalau mungkin konsep dari Shutdown emang gelap gitu ya kan, gelap gulita seperti film horor, ya maybe aku dapat paham gitu ya kan. Tapi jujur pas kemarin aku nonton, aku kan udah berekspektasi ya, wah Jimmy Kimmel Live nih pasti bakalan keren dong gitu ya kan. Ini juga acara Amerika nih, pasti lebih bagus nih dari dance practice-nya atau di acara-acara musik Korea. Pas aku nonton, wait, ini kok aku lebih dapetin feel-nya di saat dance practice ya. Jujur teman-teman, di dance practice aku akuin itu super bagus. Ya memang sih ada salah satu bagian di sini yang juga mendapatkan kritikan sih, di bagian pas selfie itu loh, pas dance selfie itu loh. Kan di sana yang masuk frame kelihatan cuma 3. Nah kalau di Kimmel Live yang bagusnya adalah pas saat bagian yang selfie itu semua member masuk frame. Itu sih aku notice, wah bagus nih gitu kan, semua member masuk frame. And guys, gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama kayak aku? Cie, kok merasakan hal yang sama sih? Jadi curiga aku, kok kita bisa satu perasaan ya? Enggak kok teman-teman. Dan selain itu di sini teman-temannya netizen juga menotis bagaimana perkataan dari Jimmy Kimmel-nya. Jadi pas saat awal-awal nih Jimmy Kimmel kan bilang kayak gini, inilah alasan mengapa semua anak bersemangat. Dan album yang bertajuk Born Pink ini, inilah lagu Shutdown milik Blackpink. Oke, kalian dapat perhatikan kata semua anak bersemangat. Right, jadi untuk netizen-netizen seperti yang aku baca komentar-komentarnya, ya meskipun itu kan terlihat kayak biasa aja gitu ya kan, nothing problem gitu. Tapi netizen kan juga merasa, oh kok semua anak gitu. Aku lo udah gede gitu. Aku lo bukan anak-anak gitu. Jangan panggil aku anak-anak, paman. Kita loh teman-teman udah gede gitu ya kan, dipanggil anak-anak. Jadi seolah-olah Jimmy Kimmel ini mengatakan bahwa fansnya Blackpink itu masih bocil-bocil gitu. Padahal kita kan udah nggak bocil ya kan.
aku kelihatan bocil gak sih? Ya sih, teman-teman, aku emang masih banyak kok yang bilang aku bocil. Bahkan pas saat aku pergi gitu ya kan, mau belanja gitu kan, Dek, mau kemana, Dek? Dipanggil adik-adik, teman-teman. Terus aku pas bilang, kamu sekarang kelas berapa? Om, aku udah gak sekolah lagi, Om. Aku itu udah lulus kuliah. Oh, tapi kok kelihatan kayak anak kelas 2 SD ya? Duh, ya ampun. Ya sih, emang sih, untuk penggemar-penggemar Blackpink memang kelihatan kayak bocil-bocil sih gitu kan, karena young face gitu ya kan. Nggak kok teman-teman, itu hayalan semata. Nggak pernah. Itu nggak pernah sih aku dipanggilin kayak gitu juga. Itu cuma bohong doang kok. Ya, kesimpulannya adalah netizen ataupun fans itu juga mempermasalahkan tentang kata-kata yang dipakai oleh Jimmy Kimmel. Bener juga sih, ngapain pakai semua anak bersemangat? Kenapa nggak semua orang bersemangat? Kan bisa kayak gitu juga, anaknya diganti pakai orang. Ya nggak sih? And guys, how about your opinion for this one? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir di sini kita akan membahas tentang NMIXX. Oke, untuk NMIXX sendiri kan sudah comeback ya dengan Dice. Dan di sini netizen itu kayak menyuarakan gitu agar NMIXX ini mengganti bagaimana genre lagu mereka. Karena untuk NMIXX sendiri seperti yang kita tahu, genre mereka kan unik teman-teman ya. Ya emang sih bukan pertama gitu ya kan, tapi memang dari awal mereka itu sudah bilang konsep mereka akan berbeda banget dengan yang lain. Jadi mereka itu akan menggabungkan beberapa genre lagu ke dalam satu lagu. Alright, dipahami? Beberapa genre lagu digabungkan ke dalam satu lagu gitu loh. Makanya untuk lagu-lagu yang seperti Oh Oh dan juga Dice itu kan terlihat seperti penggabungan beberapa lagu kayak gitu. Adapun untuk netizen-netizen di komunitas online, komentarnya kayak gini. Pada titik ini anggota NMIXX udah ditipu loh oleh JYP. Mereka lo mungkin berlatih menonton grup seperti Twice dan juga ITZY. Jika mereka terus merilis musik seperti ini, ya masa populer mereka akan semakin mengabaikannya sih. Ya jika mereka merilis lagu lain seperti ini, ya aku pikir JYP Entertainment akan kehilangan girl group powerhouse. Karena untuk JYP sendiri kan emang terkenal ya, punya image bahwa mereka ini selalu sukses loh mendapatkan girl group. Karena girl group debutan mereka nggak pernah gagal teman-teman. Miss A, Wonder Girls, Twice, ITZY, semuanya populer coy. Next. Bagaimana mereka bisa ya merilis musik wack? Oh my god, ini kata-katanya kita sensor. Aku yakin kelompok itu terkejut sih ketika mereka pertama kali mendengarkannya. Aku mendengarkannya sekarang dan aku tidak tahu apa yang aku dengerin. Tolong jika Anda ingin mereka sukses, mereka membutuhkan lebih banyak lagu mainstream. Tidak ada satu bagian dari lagu pun yang menurut aku menarik. Padahal sebenarnya ada sih yang menarik, menurut aku banyak sih yang menarik. Bukan berarti di sini aku bersifat munafik ya teman-temannya, jujur. Ada beberapa bagian menurut aku yang di lagu Dice itu menarik gitu. Nggak semuanya nggak menarik loh. Terutama di bagiannya Kyujin yang pertama-tama itu kan menarik. Apalagi pas pergantian beatnya atau pergantian ke genre yang berikutnya yang NMIXX Change itu bagus loh teman-teman. Menurut aku bagus loh pergantiannya. Intinya setiap orang itu emang punya perbedaan pendapat ya. Kalau aku nggak setuju banget sih kalau semuanya dibilang nggak bagus. Karena menurut aku ada beberapa bagian di sini yang bagus dan juga kayak enak banget itu untuk didengerin. Next. Aku merasa sangat buruk deh untuk Seolhyun, dia itu bisa menjadi center dari grup manapun. Tapi karena berada di JYP, dia gagal. Tidak ada yang bisa dikatakan selain itu crazy. Hal ini sangat lucu. Ini bukan untuk membenci mereka ya, tapi aku nggak tahu apa yang baru aja aku dengerin. Aku sih berharap kali ini akan berbeda, tapi harapanku hancur. Gimana kamu bisa memberi kami sesuatu yang lebih buruk daripada OO? Mereka mengatakan itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tetapi aku nggak ingin dengerin lagi. Jadi kalau kita simpulin ya komentar mereka itu bilang nih, kenapa sih JYP itu nggak ganti aja gitu? Bagaimana genre lagunya? Kalau menurut aku pribadi kayaknya bisa aja gitu diganti ya kan, tapi nggak sesuai dong dengan perencanaan mereka pada awal. Jadi kan dari awal mereka itu udah bilang konsepnya akan mix teman-teman. Kalau diubah genre lagunya ya bakalan berubah juga sih dari perencanaan awal. Dan ini adalah ciri khas mereka gitu. Dan bahkan untuk konsep-konsep mereka juga digabungkan teman-teman. Example nih yang Mixtopia, itu kan gabungan dari Utopia dan juga Dystopia. Intinya mereka itu konsepnya emang mix gitu, terutama dengan lagu-lagu yang seperti ini. Dan menurut aku memang butuh waktu sih supaya publik juga dapat menerima genre-genre yang seperti ini. And guys, how about your opinion for this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Intinya yang terbaik aja buat NMIXX, semoga kedepannya banyak yang suka dengan lagu mereka dan juga makin sukses. Keep fighting! Well teman-teman, I'm so pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di kolom komentar. See you next time. Goodbye.